Pemirsa, untuk informasi pertama langsung saja kita menuju Polda Metro Jaya. Roy Suryo terlapor kasus ijazah palsu Joko Widodo sudah selesai menjalani pemeriksaan pertama. Dan ini sebenarnya sesuai dengan permintaan Roy Suryo bahwa semoga berharap tidak sampai maghrib. Iya, kita langsung menuju ke Polda Metro Jaya. Seperenamnya yang ada saya. Berarti kalau dari sisi prosentase, saya hanya dikatakan ada dan itu mungkin hanya di sebenarnya. Kemudian saya ditanya, apakah Anda punya akun media sosial? Saya jawab tidak. Selesai, udah. Karena nggak apa? Terbukti saya tidak pernah melakukan posting. Berarti dari saya nggak ada posting. Saya tidak pernah melakukan penyiaran YouTube. Nggak ada, karena saya juga tidak punya YouTube. Ya kan gitu. Dan kalau misalnya saya diajak tampil di sebelah acara, siapa yang punya YouTube dong? Siapa yang tampil dong? Masa saya tampil di TV? Misalnya ada di Nusantara TV, di iNews, di Kompas, di Metro. Ada yang belum saya sebut? Nanti saya diprotes. Nggak ya? Nah itu kemudian saya diminta kemudian tanya, itu idenya dari mana, siapa yang ada di sana, kan ya nggak perlu, ya kan, saya diundang selaku narasumber. Kalau saya diundang narasumber, jangan salahkan saya, gitu loh, dan jangan salahkan TV-nya. Teman-teman saya bela loh ya, media, masa ini semua terus mau dibela, masa media mau dikriminalisasi semua, masa YouTube mau diundang semua, nggak boleh kayak gitu. Nah akhirnya ya sudah, pemeriksaan itu akhirnya cepat sekali, apa yang bisa saya jawab dan saya jawab, meskipun tadinya memang saya harus tanda tangan 24 berkas, memang banyak ya 24 berkas, tapi masing-masing berkas itu semua sudah clear saya jawab dan saya jelaskan posisinya, bahkan saya jelaskan penggunaan undang-undang ITE di pasal 32 dan 35 itu seharusnya bagaimana. Kemudian saya jelaskan juga soal bagaimana pasal 160 KUHP yang itu pasal penistaan ya, karena maunya tadinya ada tulisan itu penistaan, pasal penghasutan ya, saya jelaskan penghasutan itu sudah ada peraturan MA yang kemudian itu mengatur bahwa itu harus menjadi ada bukti, tidak hanya bukti formil tapi juga ada bukti material. Jadi harus ada yang benar-benar terbukti menghasut. Kalau misalnya dikatakan, oh ini ada yang terhasut Pak, misalnya ada peristiwa di Solo, katakanlah begitu, ya. Saya tanya, peristiwa di Solo tanggal 16 April itu ada saya atau enggak? Enggak ada Pak. Ya udah, kalau nggak ada saya ngapain ditanyakan? Jadi mostly semua pertanyaan tidak ada saya dan tidak perlu kemudian dilanjut. Jadi ya udah, tanda tangan, selesai. Total pertanyaannya berapa tadi? Total pertanyaannya memang cukup banyak. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu saya sayang saja ya, kenapa Polda harus menghabiskan tinta, menghabiskan kertas untuk menanyakan sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan saya. Ada 118 pertanyaan dengan 52 halaman. Ya, dan semua saya jawab clear, tidak ada yang tidak saya jawab, ya. Jangan salah, saya bukan tidak menjawab. Semua saya jawab. Ya, semua saya jawab ke 118 pertanyaan itu dari awal sampai akhir dan semua selesai. Jadi bukan menunda nanti akan ada lagi atau ini belum selesai atau nanti tunggu apa, enggak. Tidak ada itu, semua selesai dan alhamdulillah tadi pada print out yang ke-23 ya, itu ternyata kejadian lucu ini. Sama persis seperti yang kami alami di UGM, listriknya mati. Jadi agak lama nunggu setengah jam itu nunggu listrik hidup lagi dan kemudian nunggu itu ngeprint. Tapi sekali lagi petugas Polda Metro Jaya profesional dan unit 5 Kamnek, begitu mati di situ mereka langsung membawa berkas itu keluar, file itu kemudian di print di unit lain yang masih nyala dan kemudian jalan lagi, jadi tidak terganggu. Terima kasih untuk Polda Metro Jaya dan dengan sertijab Pak Kapolda yang baru Pak Irjen Asep. Selamat. Mas Roy, apa yang berbeda di tahap penyidikan ini nih, pertanyaannya dengan tahap penyelidikan? Ya, di tahap penyidikan ini saya lihat ada beberapa link yang ditunjukkan ke saya, yang 37 link itu, ya, gitu. Saya heran, katanya yang dilaporkan awalnya kan 26, kok sekarang jadi 37. Itu link wawancara dengan media? Ya, ada wawancara, ada postingan, ada apa. Tapi yang menarik ya, nggak ada saya gitu loh. Jadi ngapain ditanyakan kalau nggak ada saya? Jadi artinya 118 pertanyaan juga nggak ada menyangkut? Iya, kalaupun ada sangat minim, sangat minor. Saya hanya dipanggil selaku orang yang terundang ya, gitu. Bukan saya memiliki keinginan lain loh ya. Saya memiliki keinginan untuk tampil, misalnya di TV. Saya minta iNews tolong undang aku dong gitu. Atau NTV, Kompas tolong undang kan enggak gitu kan. Jadi ya sudah. Jadi karena kemudian itu saya juga tidak menjatuhkan teman-teman media.
ya. Ada pertanyaan menurut saya tidak perlu ya ditanyakan idenya dari siapa, temanya apa, siapa produsernya. Lah saya nggak ngerti kok produsernya siapa ya kan. Gitu ngapain aku harus menjatuhkan teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, kita harus kompak. Ya jangan mau juga media dan para YouTuber itu dipersalahkan ya. Media terutama punya undang-undang pokok pers nomor 40 ya tahun 90 itu harus ada. Pemanggilan media, pemanggilan teman-teman yang punya kartu pers itu memang harus terlindung dari situ. Dan saya pun melindungi itu. Saya pun juga menyatakan tadi dalam berbagai, dan itu pun termasuk yang saya tulis di dalam buku Jokowi's White Paper ya. Saya jelaskan soal Declaration of Human Rights, saya jelaskan soal posisi pasal 28F di Undang-Undang Dasar 45, saya jelaskan soal kebebasan informasi publik Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, termasuk juga bagaimana undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Jadi saya kira itu ya. Kalau terkait buku Jokowi's White Paper itu tadi dibahas atau enggak, cuman itu akhirnya ketika selesai penyidik ini terus terang saja banyak bertanya tentang buku itu, dan mereka belajar sangat banyak dari buku itu. Mereka tanya soal metodologi apa karena pertanyaan tentang metodologi nggak ada di situ. Di BAP itu nggak ada pertanyaan itu. Tapi ketika itu ditanyakan secara pas ya saya jawab. Karena itu keilmuan kita, keilmuan nanti insya Allah Pak Respon juga akan menyampaikan, atau Dr. Tifa. Saya jelaskan buku itu terdiri dari tiga basis ilmu. Ilmu telematika. Telematika itu telekomunikasi, media, dan informatika. Multimedia dan informatika itu termasuk digital teknologi dan juga analog teknologi. Saya juga menerangkan bahwa dulu saya juga pernah meneliti tidak hanya soal foto digital, tapi foto analog. Mantan presiden waktu itu ya, nggak perlu saya sebutkan siapa, yang pernah berfoto dengan seorang wanita ya, itu juga saya jelaskan. Siapa yang punya rekaman suara waktu itu, mantan presiden juga dengan mantan jaksa agung waktu itu ada di saya terangkan tadi ya gitu. Tapi itu tidak ada dalam BAP karena itu tidak ditanyakan. Yang ada pada BAP itu justru saya diminta untuk menjelaskan tentang siapa gitu ya kan. Namanya saksi itu tidak boleh kita kemudian menerangkan yang tidak kita lihat, kita dengar sendiri. Itu namanya testimonium di auditu. Testimonium di auditu itu tidak punya nilai bukti ya gitu. Jadi sekali lagi terima kasih ya atas waktunya, atas kesabarannya. Ya. Kalau pemeriksaan hari ini kan berlangsung cukup cepat. Apakah ini karena pemeriksaan di hari kemarin yang hingga pukul 4 pagi? Apakah ada hubungannya dengan pemeriksaan itu juga termasuk saya tanyakan tadi ya gitu. Jangan sampai kemudian apa yang terjadi, mungkin penjawabannya ya mungkin waktu kemarin itu ngeprintnya kelamaan juga ya. Jadi ini koreksi juga kepada Polda Metro ya, juga apresiasi tadi ngeprintnya cepet ya. Jadi saya tadi juga kasih cara gitu ngeprintnya ya gitu, biar cepet. Gimana pakai network, pakai LAN, filenya gini disebar cepet, set sekali prek, udah tinggal di tangan selesai ya. Itulah, ini namanya kita saling kolaborasi ya kan. Insya Allah teknik ini juga dipakai bukan hanya di kasus kami, tapi di kasus teman-teman yang lain. Jadi kalau pemeriksaan itu cepat, efisien, terukur, dan juga patut dan layak. Ya, juga diundang serasa patut dan layak. Saya kira itu. Mas Roy kan ini sudah selesai. Dua yang diperiksa hari ini juga? Ya, insya Allah itu sebentar lagi selesai. Ya, Pak Rizal Fadilah, saya dengar sudah mulai ngeprint. Ya, Bu Kurnia saya belum tahu update-nya, tapi insya Allah dalam waktu yang segera. Dan besok ada juga Bu Tifa, Dr. Tifa. Ya, kemudian lusa itu ada Pak Respon dengan Michael Sinaga. Nah, itu ya. Dari Pak Rizal Fadilah itu katanya menolak untuk diperiksa. Itu bagaimana? Kenapa? Menolak untuk diperiksa. Siapa? Pak Rizal Fadilah. Silakan tanyakan yang bersangkutan. Saya kalau menjawab itu namanya saya tidak saksi. Ya, itu namanya testimonium di audit. Saya diajari loh ini loh ya. Tadi total yang berkas yang ditandatangannya ada 20? Ada 24 berkas. Saya kira sama semua ya. Kemarin-kemarin juga ada 24. Saya nggak tahu nantinya kenapa. Apa mungkin karena terlapornya ada 12 nanti kali 2 atau mau dibagi 2. Itu hak dari penyidik. Sekali lagi penyidik sangat profesional dan teman-teman dia sangat profesional. Kita bersatu. Ya kita dukung kerja mereka. Saya sama sekali tidak, bahkan kita menyalahkan mereka senang banget ya dikasih tahu gini supaya cepet, supaya lancar anunya gitu, semua juga lancar. Gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Yuk, oke. Udah ada. Mana tadi Pak? Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai pemeriksaan kembali Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya, kita langsung bergabung dengan Sela Rizky dan juru kamera Riansyah langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat sore Sela, silakan dengan laporan Anda.
Ya, selamat sore pemirsa, bahwa tadi baru saja kita dengarkan pernyataan dari Roy Suryo, yang mana ini mantan Menpora yang juga ahli dalam ITE, begitu usai pemeriksaannya di Polda Metro Jaya, bahwa tadi Roy Suryo ini diperiksa kurang lebih sekitar 6 jam, dan tadi dia menyatakan bahwa dirinya ditanyakan terkait dengan 37 link pernyataan yang menyangkut dirinya, bahwa sebelumnya dia mengatakan bahwa ada sekitar 26 link yang disampaikan, ternyata ada 37 link YouTube. Namun Roy Suryo menekankan bahwa dirinya tidak mengetahui hal itu. Dirinya juga menyatakan bahwa dia akan menceritakan kepada penyidik ini apa saja yang seputar yang dirinya yang diketahui. Dan Roy Suryo tadi menyatakan ada sekitar 118 pertanyaan yang diajukan kepada dirinya. Kemudian dia menekankan bahwa dari 118 pernyataan tersebut, apakah ada yang menyangkut tentang dirinya atau yang berhubungan dengan dirinya. Ternyata tidak ada, sehingga tidak dipertanyakan kembali. Dan selanjutnya Roy hari ini diperiksa sebagai saksi di tahap baru dari tudingan pencemaran nama baik dan juga tudingan ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Roy pada hari ini juga telah menandatangani 24 berkas. Selain Roy juga ada diperiksa saksi lainnya, yakni Riza Fadila dan juga Kurnia. Sampai saat ini sudah selesai diperiksa, dan Roy menyatakan seputar yang dirinya ketahui saja. Kira-kira seperti itu. Kembali ke studio. Sela, apakah tadi Anda juga sempat bertemu dengan Kurnia dan Rizal yang juga diperiksa hari ini? Mungkin dengan kuasa hukumnya, apa yang bisa Anda laporkan perkembangan dari keduanya? Sampai saat ini, dari sejak kami tiba, kami juga belum menemui antara Riza Fadilah maupun juga Kurnia, dan kami baru bertemu dengan Roy Suryo saja. Dan berdasarkan penuturan dari Roy Suryo tadi, bahwa kedua saksi lain ini kemungkinan akan selesai diperiksa sebentar lagi. Jadi mari kita menunggu hal tersebut, menunggu selesai diperiksa seperti itu. Dan tadi juga Roy menyatakan dari kuasa hukumnya juga menekankan bahwa selama ini pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik dari pagi hingga sore kemudian hingga subuh ini terlalu memakan waktu, dan dianggap adalah sebagai bentuk intimidasi kepada para saksi ini. Maka dari itu hari ini Roy meminta juga kepada Kapolda yang baru untuk dapat lebih efisien terkait dengan pemeriksaan hari ini. Tadi dia juga mengungkap suatu hal yang unik menurut dirinya, bahwa tadi pemeriksaan juga sempat berlangsung agak sedikit lama, sekitar setengah jam, karena ada upaya untuk mengeprint dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk ditandatangani berkasnya. Sampai saat ini kami juga masih menunggu pemirsa bagaimana nanti pernyataan dari Rizal Fadilah maupun Kurnia yang masih menjalani pemeriksaan sampai petang ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Sela Rizky melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali.